Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majina. Guys, ini ada berita new, yakin gie, terudate. Yang dulu Pak Jokowi sudah bilang, wah, nanti jangan-jangan masalah KTP, KK, dan lain sebagainya itu akan digugat. Lah, sikit temenan guys. Gara-gara P19 akan menuju ke P21 ya guys ya, dan para pembenci sepertinya sudah benar-benar tidak mempunyai bukti. Iya, Panci Siti nyerang apa guys? KTP-ne Pak Jokowi. Jadi ukurannya salah. Aduh, jangan. KTP-nya harus diteliti. Aduh, guys, kepriwe guys. Maklum ya guys ya, John. Penjara guys, penjara. Oh, 12 tahun guys ini. Cuman suwe banget ya guys. Nah, ada pula berita yang katanya alumni UGM menggugat Pak Jokowi. Waduh. Tapi dilihat ya guys ya, sepertinya kayak bayaran ya guys. Kenapa? Saat diwawancara seperti gelagapan guys. Tapi kuasa hukum Pak Jokowi menerima itu dan siap untuk melawannya. Ayo Pak Siki. Wis mulai dalaman ini saat disidang ya guys ya. Loh, ini gugatannya guys, apa guys? Kon bukti nang lewat publik media. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Dan ini Elida Neti menyebut katanya apa guys? Roy Suryo itu mulutnya bau kentut. Terus ini yang luar biasa ya guys ya. Kemungkinan besar karena Refli Harun akan kalah. Sekarang Refli Harun mengakui bahwa apa guys? Ijazah Pak Jokowi benar. Ada embos, ada watermark. Aduh, Panci mulai ketar-ketir gitu. Karena apa? Kang Gopur guys ya malah menyebut sekarang yang membuktikan itu bukan Roy Suryo CS, tapi Pak Jokowi yang harus membuktikannya nanti. Bukan hanya kita yang bingung guys, wong Aiman pembawa acaranya gitu bingung dewek. Wis lah, pokoknya dewek sing nonton tamel-melu mumet ya guys. Dan yang bahaya ya guys ya, ini warning untuk para pembenci khususnya Panci ya guys ya. Karena apa? Ada sosok ibu yang sudah memprediksi sebelum terjadinya kecelakaan KRL kemarin ya guys ya. Sekarang muncul kembali memperingatkan jangan serang Pak Jokowi. Hati-hati. Waduh. Nek wis kayak gini orang melu-melu gitu. Oke, tanpa banyak lebar, yuk kita simak dulu videonya. Bahkan ini hal baru dan saya terima kasih kepada Pak Jenderal Ugro. Sebentar lagi juga akan kita bongkar. Kalau semua berkas dari ijazah ini kita bongkar, pelengkap dari ijazah ini Pak Ugro, termasuk KTP. Nah, kartu tanda penduduk yang digunakan oleh Jokowi ini ternyata bermasalah. Karena KTP-nya ini ditengarai, ya, bukan KTP foto asli yang ada, tapi itulah KTP yang ditempel fotonya. Karena ukuran foto pada posisi foto dan posisi tanggalnya ya, atau lokasinya ada dicetak KTP itu menempel gitu. Padahal tidak mungkin KTP itu seharusnya ada ciri T. Belum akan kita tapi itu sebagai hal yang nanti novelty lagi, kebaruan lagi dari penelitian yang akan nanti dilakukan oleh Bon Jovi. Ngandel bau KTP. Ya
bayangin ke Panji Selesu ya, ditanggap ini bingung dewek. Panji wis lah karepmu lah, wis karepmu ngono lah. Soalnya apa guys, P21 wis dalam nih ya guys, ya wis karepmu ngono. Karepe kowe arep ngomong apa be ngono. Soalnya apa guys ya, ditanggapi ya guys ya. Kalau kita menanggapi itu pusing sendiri ya guys ya. Sudah jelas-jelas mereka katanya mau meneliti, mau membuka kebenaran masalah ijazah ya guys ya. Lah, ujung-ujungnya apa guys ya? Satu makam, terus yang kedua apa itu pesugihan ya guys ya lah pokoknya dan lain sebagainya. Lah siki KTP. Pak Jokowi ke hati-hati gue, engkau bukan kartu apa jenenge kartu tanah, engkau mau jaluk diteliti. Bukan saya sendiri yang lihat embos. Baik. Benar-benar ya guys ya, bukan Ibu Eli Daneti sendiri yang melihat ada embos, ada watermark, tapi Refli Harun dan satu lagi siapa lah ya guys ya, itu melihat. Kalian tidak percaya? Refli Harun melihat embos dan watermark, ini buktinya. Dan banyak kesan misalnya soal foto, soal tipisnya dan lain sebagainya. Embos ada. Saya harus mengatakan embos ada, kemudian watermark ada. Gambar embos mas, jangan bilang embos. Ya kan? Lalu mencari kesalahan orang. Sempurna itu milik Tuhan. Kamu jangan kayak gitu. Oke, Bu Lida nggak apa-apa. Ya, jangan kayak gitu. Saya minta untuk Jangan terlalu arogan. Silakan, Bu Lida. Kamu orang intelektual, mulutnya jangan bau kentut gitu. Keluar itu orang itu. Ya. Ngomong itu apa? Ya. Orang itu. Well, mulutnya bau kentut ya guys. Tuh kan, kalian sudah dengar sendiri. Refli Harun mengatakan, saya harus mengakui kalau di situ ada watermark, ada embos. Langsung dijawab oleh KRMT ya guys ya, Roy Suryo ya guys ya. Katanya itu bukan embos, tapi gambar embos. Tenang. Jadi sekarang ini beban pembuktian hukum pidana itu ada pada pelapor, yaitu Pak Joko Widodo. Ya, beban pembuktian itu ada pada. Bentar. Jadi kasus ijazah palsu ini yang harus membuktikan Pak Jokowi. Oh iya loh, kan siapa yang membuktikan dia harus gini. Ngomong guys, luar biasa gitu. Siapa yang membuktikan? Sebentar. Ya, gini asasnya nih, Mas Aiman ya. Sebentar dulu. Ini mesti belajar. Ini bukan orang hukum, jadi nggak paham ilmu hukum ini. Ya. Biar selesai dulu Mas Aristo. Beliau yang bertanggung. I incumbit probatio cuinicit non cuinegat. Artinya di dalam hukum pembuktian, ini kita bicara hukum pembuktian, bro. Ya, di dalam hukum pembuktian itu beban pembuktian ada pada orang yang memtersangkakan orang, bukan kepada seorang tersangka. Itu beban pembuktiannya di situ. Ya, jadi ketika seseorang mendalilkan bahwa nama baiknya dicemarkan, kehormatannya diserang, maka dia harus bisa membuktikan itu kepada proses penegakan hukum. Misalnya gini, kita bicara real. Misalnya gini, Pak Jokowi merasa bahwa dia dicemarkan, sebenarnya gitu. Dia dihasut. Dalam konteks hukum pembuktian. Ya sebentar, Pak Jokowi merasa bahwa dia dicemarkan, dihasut, dikatakan ijazahnya palsu padahal asli. Katakanlah seperti itu. Lalu Pak Jokowi harus membuktikan apa? Ya artinya Gue, Aiman pembawa acaranya guys sampai bingung ya guys. Wis lah, kanggo pur karepe rekaman ning wae sono. Sing penting ngeri kan gue pada seneng. Turut tergugat dari Polda Metro Jaya dan dari UGM. Waduh. Gue sih gugat ya. Itu apa yang Coba pertanyaannya lebih mengarah ya. Iya. Perbuatan melawan hukum apa Mbak yang digugat? Jadi selama ini kan kita ketahui Pak Jokowi selama jadi pejabat negara dan pejabat publik itu kan tidak pernah hadir di persidangan. Persidangan mana? Ya. Dulu dari digugat dari Bawang Tri, kemudian sampai kemarin dari IPU UGM, itu kan dia tidak pernah datang. Makanya memang
kami mencoba berkontribusi begitu agar beliau hadir di persidangan kemudian menunjukkan ijazah. Berarti perbuatan melawan hukumnya itu yang tidak hadir di sidang. Perbuatan melawan hukumnya yang pertama juga dia tidak datang ya di persidangan di berbagai pihak itu, dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Oh ya. Selain Pak Jokowi kan ada turut tergugat ya. Iya, betul. Dan satu lagi UGM. Ada UGM. mungkin alasannya Jadi begini, kita ketahui saat ini ijazah Pak Jokowi itu kan berada dalam penyitaan Polda Metro Jaya. Gitu. Jadi sebenarnya saya ingin membantu Pak Jokowi ketika ingin melihatkan ijazahnya, ya kan tidak ada mekanisme kalau di sidang yang dimaksud dia adalah sidang pidana gitu ya. Itu kan tidak ada mekanisme menunjukkan ijazah di depan publik. Jadi saya secara keperdataan perbuatan melawan hukum yang saya layangkan di mohon maaf, saya ulangi ya. Gugatan perdata ya guys ya, wis jelas-jelas dimanapun berada. Gugatan perdata itu tidak harus orangnya datang, tidak harus membuktikan, terkecuali itu ada acara pidana, ada hukum pidana, ya guys ya. Udah jelas kan? Sebentar lagi di sidang. Nanti Pak Jokowi kalau misal ditelepon ataupun dipanggil oleh kejaksaan, ya guys ya pasti datang untuk membuktikan, ya guys ya. Gini ngucapnya kayak gelagapan ya guys. Dibayar ya. Rika dibayar apa ora? Ini nyong takon nyong takon lo. Saya tidak menuduh, tapi saya bertanya. Anda dibayar atau memang pengen keinginan sendiri? Ayo jajar. Kayak pengen ngerti, langsung dijawab oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Sudah banyak yang disampaikan oleh mereka gugatan-gugatan, dan itu semua tidak bisa masuk, gitu kan? Jadi biarlah masyarakat yang menilai. Saya hanya ingin mengimbau, yuk kita tunggu. Sebentar lagi ini akan menjadi P21 jika memang P21. Yakin bisa P21 Pak? Saya nggak bisa katakan itu. Saya nggak bisa katakan itu, karena kami tidak berkepentingan di situ. Kami hanya menyajikan apa yang menjadi dalil kami, supaya kami buktikan melalui jaksa. Tetapi jika nanti ini P21 Pak, pertanyaan Bapak, maka jaksa sudah mendudukan persoalan ini dan sudah mendapatkan bagaimana cara membuktikan di persidangan. Saya rasa itu aja. Bang, satu lagi, ada dua lagi. Nampel, apakah Pak Jokowi akan datang ke persidangan setelah nanti akan apa karena ada gugatan ini? Lalu yang kedua, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak tergugat 1 dan tergugat 2 karena ada gugatan Jadi ini? kalau kita bicara Pak Jokowi, kami kemarin ke Solo, Pak Jokowi menyampaikan dalam pertemuan kami, silaturahmi kami, bahwa beliau jika memang nanti diminta untuk hadir akan hadir dan akan menyajikan ijazahnya. Masalah ijazah itu sekarang dipegang penyidik dan nanti bagaimana mekanisme selanjutnya nanti akan kita buktikan di persidangan. Saya rasa itu aja. Ya, thank you ya. Mantap gue, kerumah pora, tapi menang-menangnya guys ya. Menang sudah P21 guys. Aduh, panci gue, kerumah pora. Ya mudah-mudahan ya itu keceplosan atau salah ucap ya guys ya. Soalnya apa? Kalau temenan P21 guys, aduh jangan. Tenang gue, tenang. Apalagi sesudah saya dan Rismon ketemu Pak Jokowi langsung di rumahnya, vibrasinya itu kelihatan loh. Vibrasi orang tua, pemaaf, apa namanya itu ya, kalem dan aduh, sudah digambarkan rekan-rekan. Jadi oleh sebab itu sejak SP3 ini tentu kami membela Pak Jokowi dong. Nggak ada jalan lain loh. Bukan nggak ada jalan lain. Wajib hukumnya secara moral, Rismon dan saya, kuasa hukumnya, pasti memihak Pak Jokowi. Pasti memihak Pak Gibran dalam segala hal. Menarik kata membela. Dari konteks membela ini dalam substansi apa nih? Biar jelas. Membela gimana? Membela seorang Pak Jokowi atau Gibran dalam substansi apa? Loh, dalam hal apapun. Katakanlah pihak sana, katakanlah pihak Roy Suryo,
KRM Tero Suryo, sekali lagi KRM Tero Suryo, apa kepanjangannya itu? Boh. Dan yang lain-lain, kita akan lawan. Karena kami sudah bergabung dengan para relawan yang banyak juga, dan kami sudah ketemuin satu-satu, silaturahmi. Ada kelompok-kelompoknya, tapi itunya sama tujuannya. Itu cara perlawanan kami. Baik itu di darat, baik itu di udara, baik itu di layar TV, baik itu di YouTuber. Loh, karena Rismon sudah berjuang untuk itu. Mengkontra hipotesa yang tadinya yang lama itu, katakanlah di buku Jokowi Paper dan Gate, dia kan kerjakan itu sekarang. Itu gak gampang itu. Dan Anda tahu kenapa dia lakukan itu? Dia melakukan penelitian yang terbaru. Dalam penelitian ada rumusnya. Boleh, bukan nggak boleh. Mereka mengerti nggak? Makanya Rismon mengatakan, Roy bukan peneliti kok. Andi Aswan bilang, mana dia sertifikat sebagai telematika, ahlinya atau gimana gitu? Nggak ada. Jadi jangan, sebenarnya oleh sebab itu rekan-rekan, yang menjadi pokok figur kalau dalam film itu awalnya itu memang Rismon di sini gitu loh. Nggak ada yang lain. Rismon keluar pada, terus disebut pengkhianat lah. Saya termasuk. Wah, itu salah satu itu dilaporkan ke polisi itu ya, yang perempuan itu berat itu. Waduh, ngeri itu. Nggak tahu itu. Itulah mereka, gambaran mereka. Dan Roy Suryo kan ada di sampingnya waktu dia ngomong itu. Aku tidak mau ya mengulangi perkataan itu. Mengulanginya saja aku tidak tega. Tega nggak Anda? Yang katanya gimana itu? Darah lah apa, waduh. Muri baret ya guys. Aduh, apes teman gue muri baret ya guys. Tapi ya guys ya, Pak Jokowi memang luar biasa ya guys ya. Musuh bisa takluk tanpa menyentuh ya guys. Jelas, Kingmaker bro. Berulang kali saya katakan, siapapun yang berusaha untuk menjatuhkan atau menyakiti Bapak Jokowi, dengan sendirinya akan berbalik kepada dirinya. Ya. Jadi buat kalian yang berusaha terus ingin menjatuhkannya, kalian sendirilah yang akan jadi. Itu pesan dari saya. Jadi lebih baik beliau dirangkul, bukan diserang. Luar biasa ya guys ya. Ini bisa dipercaya, bisa tidak ya guys ya. Tapi ini sudah dibuktikan oleh ibu ini saat kecelakaan KRL kemarin ya guys ya. 7 hari sebelum kecelakaan ya guys ya, ibu ini sudah memprediksi. Ya, nggak tahu kebetulan, nggak tahu tidak, tapi fakta dan kenyataannya terjadi. Dan beliau selalu bilang, hati-hati, jangan berani-beraninya menyerang Pak Jokowi. Karena apa? Semuanya akan berbalik arah. Kita lihat sendiri semua pembenci Pak Jokowi, ya, amit-amit ya guys ya, pada kena karma ya guys ya. Jadi untuk para pembenci, silakan kalian mau sadar, mau tidak, itu adalah hak kalian ya guys ya. Mau terus menyerang Pak Jokowi atau tidak, itu pun hak kalian semua. Karena saya sebagai rakyat Indonesia cuman ngomong, hati-hati, jangan terlalu menyerang orang sampai berlebihan. Karena apa? Ya, kalian semua itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.